Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Di sini kita dalam rangka belajar bareng, belajar pemetaan. Di sini kita nanti akan belajar terkait beberapa hal yang dimana kita akan menggunakan software ArcGIS. ArcGIS itu keluaran dari Esri dan di sini saya menggunakan ArcGIS 10.8. Oke, di sini adalah tampilan dari awal ArcGIS. Kalau belum pernah, di sini adalah workbook yang pernah saya buat. Kalau belum pernah membuat workbook dan save-nya sih nanti akan berupa tampilan kosong gitu ya. Nah, di sini nanti kalau teman-teman udah menyimpan workbook baru, nanti akan tampilan seperti ini. Ketika teman-teman mau menggunakan lagi ya tinggal pilih nama yang pernah kalian gunain. Setelah itu nanti open aja, kalau memang mau baru tinggal di-cancel aja. Oke, di sini saya soalnya pernah nyimpen di ini latihan ArcGIS. Nah, di materi sini pertama kita akan belajar terkait membuat SHP baru. SHP baru yaitu shapefile. SHP itu singkatan dari shapefile ya, teman-teman. Shapefile itu ibaratnya format ekstensi dari yang bisa dibuka di software pemetaan. Software pemetaan sendiri di sini selain ArcGIS, yang ArcGIS ini sebenarnya berbayar. Nah, nanti ada yang open source juga namanya Quantum GIS. Yang membedakan kedua antara dua software tersebut ya sebenarnya user interface dan juga kemudahan dalam membuat apapun melaksanakan aplikasi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membuat shapefile, yaitu shapefile berupa titik, garis maupun area. Nah, nanti kita belajar bareng di dalamnya untuk ibaratnya bisa mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini nanti sampai tingkat layouting ya. Layouting itu ibaratnya melayout peta seperti itu. Oke, langsung aja. Nah, di sini ini kemarin udah saya coba membuat. Bentar, saya tutup dulu ya. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu terkait skala ya, teman-teman. Skala pemetaan itu adalah hal yang paling penting yang harus diketahui sebelum kita membuat sebuah peta. Karena skala pemetaan akan mempengaruhi pertama sumber datanya, kedua kualitas data yang kita gunakan, ketiga yaitu berkaitan dengan nantinya adalah tampilan ataupun informasi yang akan masyarakat peroleh ataupun halayak yang akan diperoleh. Di sini nanti kan kita belajar titik, garis maupun area. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga ada dua sumber pemetaan. Pertama data primer, yang kedua adalah data sekunder. Data primer yaitu data yang harus kita peroleh dari lapangan, survei terestris misal, survei lapangan, pengukuran lapangan dan sebagainya, baru nanti data-data tersebut kita masukin olah pada software ArcGIS ini. Yang kedua, kita menggunakan data sekunder. Data sekunder maksudnya gimana sih? Yaitu menggunakan data-data seperti ini, data citra satelit. Di sini yang teman-teman lihat adalah data foto udara Desa Bumiroso tahun 2020. Ini bisa juga kita gunain untuk sumber sekunder dari pemetaan kita. Selanjutnya ada citra, di sini saya nampilin 3 ya, CSRT. CSRT ini adalah singkatan dari Citra Satelit Resolusi Tinggi, buatan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dan di sini akuisisi datanya adalah akuisisi tahun 2015. Selanjutnya di sini ada juga data seperti ini. Ini adalah data Terasar, citra satelit, yang khususnya di sini Terasar ini terkait bentuk muka bumi atau geomorfologi ya. Teman-teman nanti misal mau kajiannya adalah bentuk muka bumi, geomorfologi ataupun lain sebagainya, relief. Misal katakan ini bisa menggunakan ini. Ini bentuk jelas banget. Ini adalah Sumbing, ini adalah Sindoro, ini Pegunungan Dieng, gitu seperti itu. Oke, itu 3 macam citra yang memiliki skala berbeda.
Nah, skala ini penting yang kita ingin tekankan di sini. Karena, di sini saya akan menjelaskan langsung ya, ibaratnya ketika kita, mendigitasi, contoh nih, di sini adalah sebuah lapangan, ya lapangan teman-teman, lapangan sepak bola. Di sini berarti kan kita akan mendigitasi wilayah ini sebagai wilayah area. Seperti itu ya, paham ya, wilayah area. Nah, terkadang, ini lapangan ini bisa juga berupa titik, tergantung skala yang kita gunain. Contoh nih, ketika skala 1:500 itu, wilayah lapangan ini akan terlihat jelas sesuai gambar seperti ini. Jadi ada wilayahnya ada berupa wilayah area. Sedangkan ketika skala banding 1:50.000 berarti 1 cm di peta mewakili 50.000 sentimeter di lapangan. Jadi itu bisa juga nantinya berupa titik, seperti itu teman-teman. Contoh nih, ini lapangan, kita lihat dari foto udara. Terus ini lapangan dari cerita CSRT ya. Kalau dari TRSR tidak kelihatan, dia hanya berupa piksel-piksel aja karena di sini informasinya tidak bisa menggambarkan ini. Jadi tergantung skala pemetaan kita teman-teman di situ. Oke? Oke ya, langsung aja kita di sini materi pertama adalah pembuatan SHP berupa titik, garis, dan area. Oke, langkah pertama gimana sih teman-teman untuk membuat hal tersebut? Nah, di sini teman-teman nanti ketika oh ya kenalan dulu nih. Ini adalah menu bar dari ArcGIS. Ini adalah toolbar atau tempat alat dari ArcGIS itu sendiri. Langkah pertama, teman-teman harus mengaktifkan dulu Arc Catalog. Di mana tempatnya? Biasanya sih di sini di atas terus ada katalog. Nah, klik aja di sini lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Folder kita C, D, E, F, G kalau tempat saya. Nah, nanti teman-teman langsung aja masukkan di folder mana yang ingin teman-teman simpan. Contoh nih saya masukkan di sini dem latihan ArcGIS. Nah, di sini saya langkah pertama adalah saya akan membuat folder dulu. Kenapa folder sih? Karena untuk memudah mengumpulkan data tersebut. Oke, contohnya misal modul 1 membuat save file. Oke, udah ya. Nah, di sini baru teman-teman membuat save file titik garis dan areanya. Caranya gimana? Tinggal di folder teman-teman tadi buat, klik kanan aja, terus new. Setelah new, nanti di sini ada tulisan nih save file. Klik aja. Oke, pertama akan muncul seperti ini, create new set file. Pertama kita buat titik dulu ya. Titik apa? Titik bangunan gitu katakan ya. Bangunan. Terus jangan lupa tipe fiturnya ini point, teman-teman. Kalau polyline nanti garis, kalau polygon nanti area, seperti itu. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus pilih di sini edit. Edit untuk ngapain sih? Di sini kita akan memasukkan spatial reference property. Maksud dari spatial reference ini ibaratnya seperti ini. Dia adalah sebagai acuan untuk acuan sistem koordinat untuk pemetaan. Kalau teman-teman sering melihat peta, membaca peta, ada nih yang koordinatnya itu nanti hubungannya dengan lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, seperti itu. Kalau teman-teman sering lihat peta, terus ada koordinatnya, misal contohnya min 7 derajat, sekian-sekian menit, sekian-sekian detik, 110 derajat, sekian-sekian menit, sekian-sekian detik. Itu adalah spatial reference dengan menggunakan sistem WGS geografik, maksud saya geografik, sistem geografik. Nih, WGS 1984 ini. Kalau teman-teman melihat juga terkadang ada juga koordinat yang koordinatnya itu kalau tidak salah 13 digit. Pertama itu 4.000 sekian sekian 4 depannya 4 sekian 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 terus 9 sekian sekian sekian. Nah, itu menggunakan sistem UTM atau disebut Universal Transfer Mercator. Seperti itu.
Atau di sini saya sering, disingkat kalau di sini WGS 84. Nanti pilih aja di sini Project Coordinate System. Oh ya, kalau di sini kita nanti belajarnya pakai UTM aja ya. Karena ngapain sih UTM? Karena UTM ini koordinat yang ibaratnya ketika di tropis atau tempat kita Indonesia ini berada, dia paling akurat salah satunya ya, paling akurat. Karena apa, spatial reference ini mengikuti juga dengan letak dari tempat kita berada. Misal kita di kutub, UTM tidak bakalan cocok. Ada koordinat lain, sorry, ada spatial reference lain yang akan cocok untuk kutub, subkutub, atau misal katakanlah tropis, subtropis, dan juga kutub itu sendiri. Jadi berbeda-beda tergantung kita tinggal ataupun kita berada untuk menentukannya. Karena kita di Wonosobo, di Indonesia, kita coba pakai WGS 84. Kita kalau Indonesia itu kan berada di Lintang Selatan, berarti pilihnya Southern Hemisphere. Terus Wonosobo sendiri atau Jawa Tengah itu letaknya di 49. Nanti ini indeks seperti ini bisa dilihat kok di internet. Zona apa namanya, zona UTM nanti akan muncul. Teman-teman tidak perlu menghafalkan aja. Kalau ini sudah kebiasaan soalnya. Pertama, teman-teman ini klik aja terus oke. Dah, terus oke. Nah, loading. Nah, di sini udah muncul nih titik bangunan dan di sini pilihannya juga otomatis ada titik bangunan. Oke, selanjutnya kita buat garis. Klik kanan, save file, garis. Kalau garis sih biasanya apa konotasinya digunain untuk mendeliniasi, misal katakan seperti jalan, sungai. Nanti sungai atau jalan nanti bisa ditingkatkan menjadi berapa tingkat. Misal kalau jalan ya ada jalan tol, jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi dan sebagainya. Sungai terkadang bisa juga sungai utama, sungai anak sungai dan kawan-kawan, tergantung skala yang kita gunain, seperti itu. Terus ini fitur tipenya, jangan lupa ganti polyline dan jangan lupa edit untuk melihat apa namanya, koordinatnya. Oh iya teman-teman ada satu langkah nih supaya enggak teman-teman nanti terlalu lama apa, mencarinya ke bawah, kita gunain di favorit. Caranya gimana? UTM tadi, UTM, WGS, Southhampton 49S ya, klik kanan aja, add to favorit karena saya udah masukin di favorit jadi tidak muncul di sini. Kalau teman-teman belum nanti langsung add to favorit aja. Oke, langsung klik oke. Terus oke. Loading. Nah, dah nih. Aduh, maaf. Ini belum dinamai ya tadi ya kita ya. Ntar caranya gampang. Renam aja. Jalan katakan. Oh, di sini tidak muncul. Kita remove dulu. Terus ke kanan new save file. Apa? Area, kalau area kita buat apa? Penggunaan lahan gitu ya. Oke. Polygon. Oke. Astagfirullah. Sorry. Kita belum ya spatial reference-nya ya. Jangan risau. Caranya mudah, klik kanan aja terus properti kalau kita tiba-tiba lupa belum ada spatial reference-nya. Klik aja di sini terus oke. Udah ada. Nah, itu adalah cara untuk membuat SAP baru, teman-teman. Mudah kan? Sangat mudah insya Allah. Oke, selanjutnya gimana cara memanggilnya untuk kita mencoba editing. Caranya mudah juga. Teman-teman misal tadi udah buka katalog kayak tadi, klik aja kayak gini. Misal jalannya, di drag and draw aja. Ini tahan, terus lempar di sini, lepas di sini. Terus titik bangunan, letakin di sini. Penggunaan lahan, taruh di sini. Oke, udah ya, mudah kan? Udah satu langkah cara lagi sebenarnya, teman-teman. Ini langkah yang konvensional, tapi ini bisa nanti teman-teman pakai dasar lah. Nah, caranya gimana sih? Di sini gini, nanti tampilannya teman-teman langsung ke connect to folder dulu ya, pilih. Terus pilih disk PC aja. Nanti oke. Oh, sorry. Langsung pilih folder tempat teman-teman nanti menyimpan. Saya kan F. Oke aja.
Nanti ya teman-teman akan muncul, F-nya, karena saya udah ada di sini nih, udah ada di sini, udah ada buat folder koneksinya, jadi udah muncul secara default. Nah, selanjutnya klik F aja, tempat penyimpanan tadi saya di mana, latihan ArcGIS, terus membuat modul 1, membuat SHP. Nah, ini tinggal kita add aja, kita blok add. Nah, udah kan? Gitu untuk cara memanggilnya. Mudah juga kan? Insya Allah mudah. Oke, langkah selanjutnya kita ingin mencoba. Oke, di sini saya akan menggunakan ini ya, pakai data Bumi Roso aja ya, buat kita nanti apa namanya membuat digitasi titik, garis, dan area. Nah, di sini sebelumnya saya ingin jelaskan teman-teman untuk skala peta data sekunder kita, untuk skala untuk data sekunder kita yang berupa apa namanya citra. Di sini akan ada saya jelasin ketika data sekunder kita yaitu memperoleh astagfirullahaladzim. Ulang. Gini teman-teman, saya sebelumnya akan menjelaskan, kita di sini akan menggunakan, foto udara Desa Bumi Roso aja ya untuk, nanti kita latihan digitasi titik, garis maupun area. Nah di, foto udara ini skala yang digunakan itu, 1:5000. Jadi apa namanya, foto udara ini ibaratnya 1 sentimeter di sini, itu mewakili 50 meter yang ada di lapangan teman-teman, seperti itu. Sekitar itu, jadi skalanya memang skala detail. Nah, di sini ketika kita menggunakan skala detail sebagai sumber data sekunder kita, itu kita bisa mainkan mau di peta berapapun untuk ibaratnya untuk pemetaan kita, peta tematik kita yang akan kita buat. Jadi misal skala 5.000 itu bisa dibuat untuk peta skala 10.000, untuk bisa menjadi sumber data untuk peta 25.000, 50.000 sampai seterusnya. Tetapi untuk peta 5.000 ini tidak bisa untuk membuat peta tematik yang skalanya lebih tinggi, misal katakan 500, skala 1:500, skala banding 1.000, maupun sebagainya. Jadi kalau, ibaratnya, kalau 5.000 ya bisanya ke bawahnya skalanya, seperti itu sebagai sumbernya. Oke, bisa dimaksud ya teman-teman. Oke. Oke, di sini langsung aja kita mencoba untuk membuat apa namanya, digitasi. Digitasi ibaratnya ya kita menggambar menggambar sebuah objek yang ada di peta ataupun dari, lapangan kita sajikan di sini dalam sebuah, aplikasi ArcGIS ini. Oke, langsung aja di sini teman-teman nanti sebelumnya klik kanan di sebelah kosong sini atau sini terserah yang kosong, klik kanan untuk memanggil ini menu editor ini. Toolbar editor. Oke, ini tak panggil lagi bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman bisa custom mau arahin di mana, diletakin di mana, monggo silahkan sesuai hati teman-teman, sesuka hati teman-teman. Oke, selanjutnya klik editor, start editing, pilih apa tadi? Titik bangunan. Oke. Oke. Setelah pilih tadi, teman-teman silahkan Nah, akan muncul seperti ini ya. Teman-teman pilih titik bangunan ini, terus continue. Pilihlah ini, kayak create feature, karena di sini udah muncul, seperti ini, akan muncul seperti ini teman-teman. Kliklah titik bangunan. Oke, udah. Setelah itu pilihlah poin di sini. Nah, kursor teman-teman akan berubah nih, udah seperti ini. Ya, kayak gitu ya. Nah, silahkan digit, teman-teman, silahkan monggo digit, apa yang ingin teman-teman, digit. Contoh misal ini saya klik, klik aja kalau ini klik, klik. Untuk digitasi bangunan, klik, klik. Ini ada masjid ya, ada kubahnya, kita klik. Ini ada kolam, kolam. Misal ini sawah mau klik, kita klik satu, misal contoh. Terus ini bangunan. Oke, udah ya kita coba, misal ada lagi enggak kira-kira? Oke, dah kita cukupin dulu. Setelah cukup, teman-teman silahkan save dulu. Klik di sini editor, save, dah. Setelah itu, teman-teman silahkan di sini
teman-teman klik kanan, open atribut. Fungsinya apa sih? Nah, di sini buat melihat hasil digitasi kita berupa digitasi titik tadi. Ada berapa sih? Oh, ternyata ada 27 nih, teman-teman. 27 titik yang teman-teman tadi coba digitasi ya. Nih, kalau teman-teman blok, silahkan klik satu kali di sini, terus pencet shift di keyboard teman-teman, klik juga di bawahnya, klik, akan keblok semua. Nah, di sini akan ada apa ya, biru muda ya, biru muda seperti ini. Oke, udah. Nah, langkah selanjutnya yang akan saya ajarkan di sini adalah cara membuat nama untuk ini keterangan. Kan kalau di sini kan enggak lucu juga ya kita digit terus enggak beri kasih nama, karena di sini cuma isinya FID, shape-nya berupa poin dan ID-nya gitu aja kan. Nah, kan kurang-kurang informatif. Nah, kita tambahkan nama. Caranya gimana? Kita stop dulu editornya. Sorry, stop editing, udah. Terus teman-teman di sini pilih table option. Setelah itu klik add field untuk menambahkan field baru atau kolom lah kalau bahasanya di Excel ya. Add field terus nambahin, misal contohnya saya kasih nama keterangan. Terus tipenya di sini, tipe jenisnya silahkan pilih teks aja teman-teman. Kalau yang short integer, long integer, float, double ini nanti biasanya untuk angka. Jadi lebih bebas di teks ini. Nah, kalau ini panjangnya berapa? Di sini 50 kata ya. 50 huruf, maaf. Kalau teman-teman nanti deskripsinya berupa deskripsi panjang ya nanti tinggal ditambah aja menjadi berapa silahkan. Oke, defaultnya 50, klik OK. Dah. Nah, di sini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, oh iya, kalau kita main di Excel itu kan kita bisa milih nih ketika nambah kolom baru mau di sisi kiri atau kanan dan sebagainya. Kalau di sini otomatis paling kanan. Ketika kita ingin merubahnya posisi keterangan ini, misal contoh di samping FID, nanti tinggal ini aja, teman-teman sini klik, ini klik terus dipindah aja. Nah, kayak gitu. Ketika balikin yang juga sama. Pindah. Oke, udah ya, paham. Nah, di sini kita akan menamai, teman-teman. Namainya bisa dua cara. Misal contoh kita klik di sini, nanti di peta teman-teman akan muncul kayak gini. Oh, ini tandanya apa? Ketika di lapangan teman-teman akan mendeskripsinya ini apa? Sorry, ketika kalian tadi apa namanya, delineasi apa, ini informasinya. Atau seperti ini dengan teman-teman ini select feature, terus blok di sini, klik. Nah, di sini akan muncul apa gitu. Contoh misal di sini paling membedakan di ini musola ya, masjid. Masjid atau musola. Terus di sini ada kolam, ada kolam. Kita klasifikasikan dulu yang agak unik. Misal musola ini, caranya gimana? Start editing lagi, terus tadi pilih apa? Titik bangunan, terus oke. Terus ini titik bangunan, continue. Terus teman-teman bisa langsung double klik di sini di keterangan. Yang dipilih tadi berarti mau masjid gitu aja. Bisa klik kayak gitu langsung. Terus pilih lagi. Pakai select ini ya. Jangan pakai ini edit tools. Karena apa? Kalau pakai edit tools, digitasi teman-teman kok semisal enggak sengaja itu bisa berubah. Contoh kayak gini. Nah, ini berubah. Itu berbahaya banget karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke? Pakai ini aja select feature. Terus selanjutnya kita yang kolam ini ya. Caranya blok aja teman-teman. Nah, ini kan saya blok. Oke, setelah itu teman-teman klik shift. Shift pada keyboardnya, tahan, terus nanti blok lagi di kolam selanjutnya kayak gini. Klik. Nah, udah. Ini udah ada kan, ada 4 titik. Nah, tadi kan caranya manual kayak gini. Kolam. Terus ini kolam. Ini kolam. Ini kolam. Nah, sebenarnya ada langkah yang cepat. Oke, langkah cepatnya saya kasih di sini ya. Untuk menamai sawah, titik sawah ini. Caranya gimana sih? Ini udah diblok semua kan? Tinggal teman-teman di sini klik kanan, paling atas, ujungin klik kanan, terus field kalkulator. Pakai ini. Caranya gimana selanjutnya? Terus pakai tanda petik 2 di depan. Terus ketiklah apa namanya, fieldnya apa namanya apa, saya ketik sawah gitu ya. Terus jangan lupa petik tutup. Kayak itu oke aja. Ini lihat teman-teman. Bentar proses.
Nah, dah ganti sawah kan, jadi cepet kan. Ketika datanya kan banyak kan, lumayan ketika kalian harus input satu-satu, terlalu capek, jadi pakai otomatis. Oke, selanjutnya yang sisanya kita anggap adalah rumah ya. Oke, kita anggap adalah rumah. Nah, di sini sebelumnya saya lupa menjelasin, di sini ada tampilan. Di sana adalah tampilan secara full ya, show all record, berarti, melihat semua yang di-record kita. Nah, di sini ada tampilan juga yang menampilkan show select record, berarti menampilkan yang di-select saja, seperti itu. Oke, di sini tadi udah, di sini kan ada tampilan yang di-select saja ya. Ini udah tampilan semua. Nah, kita lanjut aja. Ini, select-nya dipilih lagi. Dengan cara kalau saya sih bisa saya pakai CTRL, dipanjer, tekan terus digeret, seperti itu. Terus di sini. Nah, kita beri keterangan. Tadi kan kita mau beri keterangan selanjutnya adalah rumah. Oke, jangan lupa di awal adalah petik 2, terus ketik rumah, petik tutup, terus oke. Oke, udah ke-record semua. Nah, di sini selanjutnya, berarti di sini udah ada kita memiliki 3 informasi ya. Oh ya, teman-teman, ini kan ada beberapa yang ke-select kan ya. Supaya kita unselect, kita klik yang ini, clear selection. Udah clear semua. Nah, di sini kan kita memiliki informasi 3 jenis klasifikasi ya. Ada rumah, kolam, masjid, sama sawah. Oh ya, 3 apa 4? 1, 2, 3, 4. Sorry, 4. 4. Nah, kita ingin simbologikan di sini supaya ini kan di sini masih simbologinya titik-titik gitu aja kan ya, supaya lebih menarik. Caranya gimana? Double klik di sini, titik bangunan, double klik. Klik kiri ya maksudnya kalau double klik ya, klik kiri. Oke, tunggu dulu. Nah, muncul seperti ini. Teman-teman nanti milih simbologi. Terus selanjutnya adalah kategori. Terus ini pilih keterangan. Terus selanjutnya add all value. Nah, di sini akan muncul keempat jenis yang kita kelaskan tadi, kolam, masjid, rumah, dan sama sawah. Oke, kita coba ubah apa namanya simbolnya. Misal kolam mau apa? Silahkan pilih sendiri, monggo default di sini. Nanti sebenarnya bisa tambah dari aplikasi ArcGIS-nya ataupun kita buat sendiri, tapi itu ada cara tertentu. Nanti di lain kesempatan kita kasih tahu, oke? Misal contoh ini aja ya, segitiga terus diberi kasih warna. Kalau kolam berarti ya mungkin biru gitu ya. Oke. Terus masjid. Masjid, misal contoh kita pakai simbol ini, terus dikasih warna hijau. Apa putih? Putih terlalu nganu ya. Misal hijau gitu ya. Terus oke. Terus rumah. Rumah misal contoh pakai tanda apa ya? Bintang. Terus sawah. Sawah pakai tanda ini misal contoh. Oke, dah ya. Oh ya, nanti teman-teman bisa mengatur besar kecilnya di sini, size-nya, angle-nya berarti ya kemiringannya gitulah. Bisa kalian atur sesuai kebutuhan teman-teman. Terus oke aja, terus oke. Dah, nih kelihatan nih. Yang bintang rumah, yang oke, sebentar kita rubah rumahnya agak besarin aja. Misal, 25 gitu ya. Oke. Ini masjidnya. Terus sawahnya ini yang bintang-bintang. Oh, ya enggak sama lah. Kuning gitu kayak ya. Terus ini masjidnya. Misal supaya enggak sama juga. Kasih simbol yang beda. Ini misal pentagon. Kasih tanda merah katakan. Oke, dah. Nah, itu adalah langkah untuk membuat, untuk mengdigit, untuk memberi nama keterangan, dan juga untuk mensimbolisasi seberupa titik, simbol titik, SHP titik seperti itu. Oke, kita lanjutin
ke langkah berikutnya yaitu terkait garis ya, teman-teman. Kita uncheck dulu, kita sembunyiin dulu ini yang titiknya. Lanjut, caranya gimana? Kita save dulu, lalu stop, lalu start editing lagi, kita pilih jalan. Oke. Terus di sini jalan, continue. Nah, jalan dah, kita pilih line. Nah, kita tinggal kita tinggal mendigit lagi kayak tadi. Contoh ini ya, ini adalah jalan kabupaten. Kalau teman-teman dari arah Mangkli ya, inilah jalan Kabupaten Mangkli, Jembatan Siwatu. Lanjut terus, ini jalan kabupaten. Nah, untuk mendigitnya ya sebenarnya ini butuh seni, teman-teman. Butuh seni untuk mendigit. Dan di sini ibaratnya ini kan titik-titik ini disebut vertex. Ketika vertexnya semakin padat, berarti kan kita lebih detail untuk mendigitnya. Ketika agak jarang-jarang ya ibaratnya semakin tidak detail ibaratnya gitu. Namun ada kelemahannya teman-teman, ketika semakin rigid dia memorinya akan semakin besar gitu. Ketika semakin renggang ya memang memorinya akan lebih sedikit namun tidak tidak detail. Tergantung aja sih, ibaratnya kayak tadi jalan lurus ya kita digitnya tidak terlalu sering aja, tidak usah. Tapi pas ketika tikungan, contohnya bentukan tikungan jalan itu kita agak detailin gitu. Oke. Nah, di sini yang saya maksud tadi kita menggunakan skala dan keberuntungan kita menggunakan skala detail adalah ini misal contoh kayak ini kita mau menggunakan jalan ini menggunakan simbol garis. Nah, nanti ketika kita ingin mendetailkan ya kita pakai simbol area. Seperti itu, teman-teman. Ini berarti kalau menggunakan garis dia mungkin skalanya di bawah ataupun sekitar 25 ribuan ke bawah lah. Kalau teman-teman nanti mainnya pakai skala 5.000, 10.000 ataupun bahkan 1.000 buat perencanaan RDTR contoh katakan, itu ya enggak bisa pakai garis tapi pakai area. Seperti itu, teman-teman. Oke, contoh kita digit lagi jalan desanya. Nih. Oh ya, kalau untuk mengakhiri digitasi tinggal kalian pilih double klik aja. Double klik ya maksudnya double klik kanan gitu. Seperti itu. Nih. Biasanya memang kalau untuk garis ya kita gunain buat informasi jalan, informasi sungai, sehingga karena dia bentuknya adalah bentuk line atau garis itu tadi. Oke, nah ini kita buat digit sungainya adalah Sungai Serayu, teman-teman. Contoh misal sampai sini ya, oke. Dah, selanjutnya kita ingin menamai si jalan ataupun tadi sungainya. Oke, caranya gimana? Kita seperti tadi save, stop, terus kita add field di sini teman-teman, add field. Pilih keterangan, misal katakan. Terus tipenya kita pilih teks aja ya supaya enak. 50 oke. Terus ini kita kayak giniin. Tek. Nah, kita select dari sini. Oh, ini tadi berarti jalan yang desa ya, sama ini ya. Kita select juga supaya cepat. Tak, ini jalan kita klasifikasikan jalan desa. Aduh. Klik kanan, field calculate. Yes. Jalan desa. Oke, terus oke. Calculate. Terus ini select juga. Jalan kabupaten gitu aja ya. Ya nanti untuk skalanya ini
ibaratnya mau tingkatan misal jalan setapak juga ya bisa, kalau bisa didigitasi. Kan bertingkat memang informasinya untuk jalan. Sungai pun bisa kalian dijejak anak sungai misal katakan, atau ibaratnya, anak sungai atau sungai utama gitu juga bisa. Ini sungai aja gitu. Oh iya, ini tadi kita langkahnya, bisa ya teman-teman ngisi ini tanpa harus kita edit di sini. Edit di Start Edit, seperti itu. Jadi bisa juga. Oke, selanjutnya kita akan mensimbolisasi, simbologi. Kita pilih kategori, ini keterangan, terus add value tentunya teman-teman. Nah, kalau jalan biasanya sih kalau di ketika peta RBI dan kawan-kawan biasanya warnanya merah pertama. Untuk membedakan kelasnya juga bisa diberi kasih garis titik gitu. Misal kayak ini. Titik strip itu bisa. Misal contoh ini ya Bang Div. Oh, enggak ini aja. Highway ini untuk kabupaten, contoh aja. Terus yang jalan desa kita highway, terus ininya kecilin supaya ada tampak seperti kelas. Misal 2 ya. Oke. Terus sungainya. Misal sungainya jelas biru, kita kasih warna biru. Fly. Dah, ini ada sungai, ini ada si jalan. Jalannya jelas beda kan, ini lebih tipis, ini lebih tebal. Nah, dah. Itu untuk dikasih garis. Selanjutnya kita beralih ke digitasi area. Layak seperti tadi, start editing jangan lupa. Terus penggunaan lahan ya teman-teman. Terus di sini penggunaan lahan, continue. Oke, dah. Terus ini pilih di sini, terus polygon. Jangan lupa polygon, jangan rectangle. Rectangle ya seperti nanti jika di teman-teman ada berupa kotak. Seperti itu. Kalau circle ya sama aja, circle, ellipse seperti itu. Nah, di sini ingin saya jelaskan tadi, kalau area di sini kita bisa misal katakanlah skala yang kita gunain besar, jalan yang tadi kita berupa garis, kita digit berupa area juga bisa. Skala, main skala yang ingin kita gunain. Kalau ini jadi 2 nanti. Tidak hanya 1. Contoh misal sampai sini aja ya. Nggak usah semua. Dok. Oke, kalau udah selesai kita double klik. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini warnanya udah kuning ya. Tapi terkadang untuk pemula kan agak sulit. Ketika udah ada warnanya, kita holo dulu atau no color aja. Nah, terus ininya misal katakan merah atau kuning untuk supaya warnanya cerah untuk hasil digitannya enak. Oke, misal katakan rumah kita digit juga. Dek. Oke, aduh. Oke, dah. Misal ini.
Dah, misal lapangan yo. Dah, misal sawah juga bisa. Skalanya tadi kita besar, ya ini sawah seharusnya kayak gini pakai area, tidak pakai titik kayak tadi. Kan kalau titik mungkin tadi kita skalanya skala kecil gitu kan teman-teman. Jadi apa namanya bisa kita akali dengan ini. Oh ya, di sini saya ingin menjelaskan juga ya. Nanti kalau teman-teman misal contoh ini sawah ini, area ini sama ini mau kita digitasi. Nah, untuk area nanti ada langkahnya teman-teman. Langkah bukan dengan menggunakan poligon ini, cara ini. Nanti export karena ketika kayak gini misal contoh klik kayak gini, teman-teman harus mendouble ini lagi. Nah, mendouble ini lagi kan bisa berbahaya. Berbahayanya gimana? Itu ada luasan yang mungkin kita akan tidak sama dengan batasan yang udah kita digit sebelumnya. Jadi double ini supaya ini ke digit juga. Nah, terkadang ada apa namanya celah-celah kecil lah. Celah kecil yang ibaratnya terkadang kita tidak teliti juga. Kalau ini contohnya mungkin tidak ada perbedaan ya. Tapi nanti bisa terjadi apa namanya selisih. Biasanya motong gitulah, memotong poligon kecil banget di sini sehingga akan mengurangi akurasi. Contoh ini nih. Nah, ini nih, kelihatan kan ya? Nah, ketika klik sini, dia akan mengikuti yang sawah sini, ketika klik sini, bikin sawah ini. Nah, potongan inilah akan mengurangi nilai akurasi kita. Jadi, nanti ada langkah, setelah ini kita belajar bareng, satu lagi cara untuk menanggulangi miss-miss seperti ini, khususnya untuk area. Oke, dah ya. Langkahnya sebenarnya mudah dengan menggunakan, saya bocori dulu menggunakan cut polygon namanya teman-teman. Nanti kita belajar itu. Ntar, contoh misal satu lagi ya, tak kasih di sini. Oke, dah. Contoh udah selesai, kita stop, stop. Terus kita klik kanan, open atribut. Berapa? 6. Oke, kita jangan lupa kasih field baru untuk memberikan informasi terkait polygon yang kita buat. Oke. Misal ini tadi udah kita ya. Klik di sini, shift juga. Ini tadi apa? Sawah. Terus ini tadi jalan ya. Oh sorry, kita ini aja. Jalan. Selanjutnya yang terakhir contoh semuanya adalah dia rumah ya. Rumah. Oke. Oke. Udah terisi semua. Kita simbologi, pilih kategori, keterangan, add all. Jalan kita merah aja ya, kayak tadi. Rumahnya misal contohnya oranye atau apa. Inilah mango. Sawahnya hijau kayak gini. Oke, dah. Nah, seperti ini jadinya. Kalau detail nanti semua ya akan ke record semua seperti itu. Oke, jelas ya. Paham. Oke, di situ jangan lupa kita stop. Bisa langsung, do you want to save your edit? Save. Nah, setelah kira-kira kita selesai semua antara titik garis dan area, ini titiknya, ini garisnya, ini areanya, kita coba yuk kita melayout ibaratnya menghiasi si peta tersebut. Gimana caranya?
Caranya gini teman-teman, kalian klik layout view di sini. Oh ya, ini tadi dulu saya udah pernah membuat ini ya. Ntar saya simpan dulu. Sini. Oke. Di sini kita langkah pertama adalah memilih kertasnya dulu, teman-teman. Caranya gimana? Caranya dengan pilih page and print setup di cara ini. Cara ini, page and print setup. Terus nanti teman-teman bisa memilih nih papernya, size-nya. Mau A4 atau berapa? Silahkan teman-teman sesuai dengan custom kebutuhan teman-teman petanya. Terus ini mau portrait atau landscape juga bisa, ataupun ibaratnya milih sendiri juga bisa. Width-nya milih sendiri, height-nya pilih sendiri. Gitu. Terus oke aja. Kalau ini sih saya pilih A4 ya untuk mendesainnya. Selanjutnya kita adalah membuat apa? Membuat yang disebut koordinatnya teman-teman. Grid-nya. Kalau teman-teman baca di peta misal kayak skala geografik ya, misal yang isinya min 4 min 7 sekian sekian min 7 derajat sekian sekian menit sekian sekian detik, atau min 110 derajat sekian sekian menit sekian sekian detik, atau misal kayak UTM nanti ya depannya 4 sekian 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 atau 9 sekian sekian sekian, seperti itu teman-teman. Caranya gimana? Tadi udah ya. View, data frame properties, terus pilih grid. New grid, measure and grid. Kita pilih yang UTM dulu. Kita karena belajarnya yang UTM. Oke, next, finish. Oke, kita oke dulu ya. Tampilannya gimana coba? Kayak gini teman-teman. Tampilannya. Oke. Kira-kira sudah manis menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih belum, karena di sini default-nya ada koma-koma-komanya. Di sini koma-koma-komanya. Terus ini intervalnya nanti bisa kita ubah-ubah juga sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba ya. Kembali tadi view data frame properties grid, terus property teman-teman. Properties. Terus dari sini awalnya. Misal border, kita pilih border, calibrate kalau saya biasanya. Terus di sini ini tak no color semua. Selanjutnya label, di label untuk mengurangi yang di belakang koma tadi itu. Terus number format ini 6 di nolin aja. Oke. Terus selanjutnya kalau teman-teman mau milih huruf, font dan kawan-kawan bisa di sini. Silahkan mengkreasikan. Oh ya, di sini untuk garis tadi yang ini kayak garis ini bisa teman-teman bisa memilih juga kayak plus, tanda plus ini ataupun garis. Kalau plus berarti ya ini show as grid of tick atau show as a grid of line. Line-nya jadi garis. Sistemnya ini default aja udah UTM, intervalnya juga bisa bisa dipilih di sini. Ini nanti meters. Terus misal katakan di sini adalah 200. Terus ininya 200 juga. Oke. Nah, ini udah berubah teman-teman. Ini udah 200 kan intervalnya, ini 200. Dah. Oh, ternyata terlalu besar intervalnya. Kita rubah dulu yuk. Jadi misal katakan 100. Oke. Nah, dah nih. Nah, selanjutnya kita mencoba membuat di sini. Saya sisakan seperti ini karena apa? Sebenarnya nanti akan seperti ini, teman-teman. Peta penggunaan lahan untuk buat legenda. Kayak ini. Nah, kita belajar dari awal dulu. Nah, gimana? Pertama, klik kanan di sini.
Nanti kita pilih draw. Nah, draw barusan enggak uncheck kayak gini draw. Pilih rectangle. Nah, di sini buat rectangle, klik. Double klik supaya warnanya berubah jadi kita ubah no color. Ininya outline-nya hitam aja. Nah, udah kayak gini kan. Nah, terus kita pilih, kita namai. Kita namai apa namanya? Peta Desa Bumi Roso. Oke. Peta apa? Penggunaan lahan misal. Oke. Desa Kecwatu Malang Kap Wonosobo. Oke, waduh, sebentar. Terlalu besar. Kurang manis ya ternyata ya teman-teman. Tak kecilin dulu hurufnya. Caranya gimana? Change symbol. Terus di sini hurufnya tak kecilin 8 lah. Oke, nah dah. Oke, selanjutnya kita buat skala. Skala adalah hal yang paling penting di dalam pemetaan. Karena nek ndak ada skalanya, nanti skalanya ya ibaratnya jadi ngambiar. Karena kita ndak bisa ngitung nih jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Seperti itu. Caranya gimana tadi? Dengan cara ini, insert, terus scale bar aja dulu ya. Scale bar itu ya skala bar garis kayak gini. Pilih salah satu model yang teman-teman inginin, ini contoh kayak gini. Terus langsung properti dulu ya. Karena untuk men-setting satuannya, terutama division di sini kita pilih meter aja deh. Terus di sini M gitu aja ya. Aduh, sorry. M labelnya. Terus oke. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman ini menginginkan skala teks ya nanti pilih di sini aja teks, skala teks. Oke, selanjutnya adalah arah utara. Contohnya misal ini saya menggunakan ini. Untuk susunan ini sebenarnya sih tidak ada suatu ketentuan khusus. Ibaratnya mau arah utara dulu baru skala atau skala dulu baru arah utara baru judul, silahkan. Karena di dalam GIS pemetaan itu adalah sebuah keindahan, adalah seni. Seni kita untuk menampilkan sebuah informasi. Dan tentunya selain seni adalah ada sainsnya, make science-nya itu seperti apa. Di sini selanjutnya kita bikin legendanya teman-teman. Informasi yang ini, titik itu apa aja, garis itu apa aja, area itu apa aja. Nah, sebenarnya itu kayak gini. Kita awal dulu ya. Informasi yang akan kita tampilin di sini adalah pertama titik kan ya. Map layernya kita panggil ke kanan. Oke, titik. Terus jalan kita panggil ke kanan. Penggunaan lahan kita panggil ke kanan. Nah, ini adalah 3 informasi yang ada di dalam ini kolam, masjid, rumah, sawah untuk titik. Jalan berarti ada jalan desa, jalan kabupaten, sungai. Untuk penggunaan lahan ada jalan, rumah, dan sawah. Nah, di situ. Selanjutnya kita next. Terus ini titelnya apa? Legenda ya, tambahi huruf A. Size dan fontnya silahkan monggo custom.
pilih. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Wow, banyak banget ya. Nah, ketika kita langsung kayak gini tampilin kan ndak ibaratnya bahasa Jawanya wagu gitu kan ya, kurang indah lah. Kita setting dulu karena ada beberapa informasi yang seharusnya tidak usah kita tampilin. Caranya gimana? Klik aja di sini, terus klik kanan, convert to graphic. Oke. Setelah itu klik kanan lagi, ungroup teman-teman. Nah, untuk urutannya yang pertama adalah jelas titik dulu. Setelah itu garis, setelah itu area. Seperti itu urutan untuk di legenda. Ini kita hapus aja. Ini hapus. Ini hapus. Naik. Oke, kira-kira udah pas, udah cocok. Ini blok, blok. Grup. Tarik ke sini teman-teman. Kalau kurang besar ini bisa dilebarin kayak gini. Selanjutnya jangan lupa kita kasih sumber. Data kita dari mana sih? Masa sumbernya misal contoh kalau ndak ada sumber keterangan ya ngasal gitu kan ndak bagus juga. Sumber ini penting banget teman-teman buat memberi keterangan pada halayak terkait sumber peta yang kita gunain. Misal contoh foto udara bumi desa Bumiroso 2022 survei lapangan. Nah, 3 misal contoh kita menggunakan peta RBI lembar Wonosobo. Oh ini aja, bisa juga RBI lembar Wonosobo, contoh misal. RBI. RBI itu adalah peta rupa bumi Indonesia ya teman-teman. Oke, kurang kecil. Nah terakhir yang perlu kita sampaikan di sini adalah apa sumbernya, apa yang mengeluarkan siapa petanya. Contoh misal Badan Pertanahan Nasional. Misal BPN ya contoh misal atau Bapeda atau lembaga lain lah atau kantor desa juga bisa. Kap Wonosobo. Tahunnya teman-teman jangan lupa juga informasi tahun apa? Tahun ini peta ini dibuat tahun berapa juga penting. Oke. Nah, di sini juga kita bisa nambahin logo. Logo misal kayak BPN berarti kita kasih logo BPN-nya ya. Seperti apa? Kita caranya klik aja insert terus picture. Terus di mana teman-teman nyatuin simbolnya. Misal contoh ini. Ini contoh yang mungkin ya sementara ya. Contoh aja enggak apa-apa. Karena background-nya hitam. Seharusnya putih supaya jelas. Udah seperti ini. Nah, di sini terkadang kalau saya pribadi sih saya kasih kayak gini teman-teman untuk membedakan antar informasi misal legenda dengan skala dengan arah utara. Tak kasih seperti ini. Garis supaya lebih manis. Legenda dengan si sumber peta juga tak beri tanda pembatas. Terus misal contoh RBI sumber dengan badan yang mengeluarkan peta ini tak kasih kayak gini garis juga. Nah, jadinya gini kalau kita zoom out. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kita ekspor. Caranya gimana? Pilih file terus export map.
Bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Mau JPEG, mau PDF juga bisa. Atau di sini apa nih peta penggunaan lahan Bumi Roso. Udah ya, PDF save. Selanjutnya kita bikin JPEG ya. JPEG. JPG. Oke. Hasilnya seperti apa? Ntar kita coba lihat. Nah, ini JPEG-nya seperti ini teman-teman. Ini tadi simbol titik kita, ini informasinya. Garisnya ini, oh ya garis yang jalan desa enggak kelihatan ya karena di sebelah sini ya. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas ini visualnya seperti ini. Merah ini jalan untuk skala yang lebih besar. Rumah kayak gini, sawah di sini nih. Wah, kalau enggak kelihatan juga. Tapi paham ya, maksudnya teman-teman untuk ibaratnya visualnya seperti itu. Kalau PDF ya sama, nanti gambarnya sama seperti tadi yang JPEG. Nah, kayak gini. Oke? Oke. Oh ya, terakhir saya tadi lupa memberi penjelasan ya terkait cut polygon ya, yaitu adalah cara untuk meminimalisir terjadinya terjadinya sebuah miss ketika kita ibaratnya mendeliniasi khususnya area-area kasus area supaya tidak terjadi double digit gitu seperti itu. Cut polygon di sini misal contoh saya adalah penerapan peta penggunaan lahan ya dengan menggunakan ini di sini adalah saya memiliki batas desa Bumi Roso besar ini. Nah, ini kemarin udah saya coba buat cut sebagian supaya lebih enak. Nanti teman-teman contoh misal saya cut pertama adalah jalan, berdasarkan jalan atau batas dusun. Contoh ya, misal ini tak klik. Nah, nanti teman-teman klik editor dulu. Jangan lupa, terus ini batas desa Bumi Roso, batas desa, continue. Nah, teman-teman bukan lagi menggunakan ini yang di kanan, create feature ini, tapi menggunakan ini, cut polygon tools. Nah, caranya langsung aja. Klik di sini, langsung ikuti sesuai dengan yang teman-teman delineasi. Gitu. Nah, di sini tidak akan terjadi kayak tadi yang saya contohin di sawah itu terjadi ibaratnya double polygon. Karena di sini akan meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut. Sebenarnya lebih enak dan juga teman-teman nantinya lebih prestisius seperti itu. Bentar. Contoh. Oke, ini udah kepotong semua. Nah, kita mau digit ini misal contoh si rumah ini. Caranya tinggal klik kayak gini aja. Kayak digit biasa. Nah, ini dah. Kalau digit sini ya teman-teman dari sini, dari rumah yang tadi dah kita digit tadi. Misal ini ada kolam ya, tampak kolam. Klik di sini. Terus misal di sini klik. Nah, di sini.
Nah, dah. Contoh seperti itu. Itu informasi tambahan aja. Oke, demikian untuk, hari ini modul pertama buat beberapa tata cara untuk membuat SAP sampai proses proses layouting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.